Hari ini kita belajar tentang pengukuran menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca 4 lengan. Halo, apa kabar anak-anak? Semangat pagi ya, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan alat-alat ukur. Nah, di sini Ibu sudah punya beberapa alat ukur yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama Ibu punya ini namanya mistar. Pasti anak-anak sudah terbiasa dengan alat ini. Ini sudah anak-anak kenal sejak berada di sekolah dasar. Nah, kemudian yang kedua Ibu punya jangka sorong. Nah, ini namanya jangka sorong. Kenapa dikatakan jangka sorong? Karena penggunaannya dia disorong-sorong seperti ini. Nah, makanya dibilang jangka sorong. Oke, kemudian yang ketiga, Ibu punya mikrometer. Oke. Nah, ini mikrometer sekrup. Kenapa dibilang mikrometer sekrup? Karena ini jangkauan ukurnya itu dia dalam mikrometer. Kemudian sekrup dia karena diputar-putar seperti ini. Nah, seperti sekrup jadi dibilang mikrometer sekrup. Nah, yang terakhir Ibu punya neraca Ohaus 4 lengan. Nah, kenapa dibilang 4 lengan? Karena di sini neraca kita ini adalah 4 lengannya. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Makanya dikatakan neraca Ohaus 4 lengan. Oke, sekarang mari kita belajar bagaimana menggunakan 4 alat. Yang pertama, mikrometer sekrup itu terdapat. Yang pertama ini ada skala. Ini disebut dengan skala utama yang berada di rahang tetap ini. Nah, kemudian yang kedua ini ada skala nonius. Skala nonius itu berada di rahang geser atau rahang yang disorong-sorong ini ya. Ini disebut dengan skala nonius. Nah, yang berikutnya di jangka sorong terdapat rahang, ini disebut dengan rahang bawah. Kemudian yang di atas itu disebut dengan rahang atas. Nah, rahang atas dan rahang bawah yang sebelah sini, yang sebelah sini, ini kan digeser ya anak ya, bisa digeser, bisa disorong-sorong. Nah, yang ini disebut dengan rahang tetap bawah, yang di atas disebut dengan rahang tetap atas. Nah, yang ini disebut dengan rahang geser bawah, yang di atas disebut dengan rahang geser atas. Nah, fungsinya ini memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, kita akan mengukur diameter luar. Nah, untuk mengukur diameter luar maka kita harus menggunakan rahang bawah seperti ini. Kemudian kita geser. Setelah kita geser, setelah pas seperti ini, baru kita kunci. Oke. Setelah kita kunci, walaupun ini terlepas tidak masalah, rahangnya sudah tidak bergeser lagi karena sudah terkunci. Nah, sekarang untuk membaca ini, kita lihat. Nah, ini adalah ujung dari rahang geser. Nah, kita tidak membaca dari sini ya anak-anak, tetapi kita membaca dari sebelah sini. Oke, ini berarti 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Kita lihat di sini berapa. Sampai di sini adalah 1 cm. Nah, kemudian ini yang di tengah ini adalah 5. Dia lebih tinggi sedikit daripada kawan-kawannya. Ini 1,5, berarti sampai di sini adalah 1,6 cm. Berarti di skala utama kita punya 1,6 cm. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Nah, ini 1,6, dia lebih sedikit. Oke, nah mari kita perhatikan. Untuk mengetahuinya berapa lebihnya ini, kita lihat satu buah garis yang berada di skala nonius ini berhimpit dengan satu buah garis yang berada di skala utama. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang paling berhimpit di sini adalah ini ya, ini bengkok.
Oke, ini kita bisa memilih yang ini. Inilah yang paling berhimpit. Yang paling berhimpit antara skala di rahang geser ini dengan di rahang tetap. Berarti kita pilih ini. Berarti yang di skala non-use-nya adalah 1,0. Berarti hasil pengukuran kita adalah 1,61 cm. Ini 16,10 mm. Oke, kita mau mengukur diameter dalam, kita harus menggunakan rahang atas. Oke, seperti apa itu? Mari kita mengukur. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kunci kembali. Oke. Nah, ini sudah ya. Sudah kuat, kita lepas nggak apa-apa. Nah, sekarang mari kita baca. Di skala utama kita punya sampai di sini 1 cm. Berarti ini 1,1 cm, ini 1,2 cm. Ingat, kita selalu melihat di skala 0 di rahang gesnya adalah 1,1, 1,2 cm. Berarti kita punya skala utamanya adalah 1,2 cm. Nah, yang berikutnya kita mau lihat berapa skala non-use-nya. Mari kita lihat sekarang. Lihat salah satu garis yang paling berhimpit antara skala non-use dengan skala utama. Oke, kita lihat di sini. Yang paling berhimpit kita bisa lihat adalah, nah ini ya. Ini adalah garis yang paling berhimpit dengan garis yang ada di atasnya. Salah satu garis yang ada di atas, berarti ini 4. Di sini 0,5 berarti 45. Berarti kita tambahkan di sini di ujungnya menjadi 45. Berarti kalau kita merubah ke milimeter menjadi 12,45 mm. Nah, setelah itu kita kunci kembali. Nah, ini dia. Sampai di sini 1 cm, ini 1,1, 1,2, berarti sampai di sini 1,3. Berarti skala utamanya adalah 1,3 cm. Nah, kita lihat sekarang skala non-use. Oke, nah kita lihat, kita pilih kembali satu garis yang paling lurus dengan di atasnya. Garis yang paling berhimpit di skala non-use dengan skala utama, berarti ini 8, berarti ini 0,5, berarti hasilnya di sini kita tambahkan 8,5, berarti kedalaman dari spidol ini adalah 1,385 cm atau 13,85 mm. Oke, nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar menggunakan jangka sorong. Ini tadi kita mengukur diameter luar, kemudian ini kita mengukur diameter dalam, dan ini kita mengukur kedalaman. Nah, setelah berikutnya kita akan belajar menggunakan mikrometer sekrup. Jadi, sebelum kita menggunakan mikrometer sekrup, kita mengenal dulu bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Nah, yang pertama kita berkenalan dengan ini, namanya rahang tetap. Oke. Kemudian yang ini namanya rahang geser. Ini karena bisa, atau rahang putar, bisa diputar-putar. Oke. Nah, ini pengunci, ini gunanya untuk mengunci supaya tidak bergerak. Ini penguncinya agak sudah rusak sepertinya. Nah, yang berikutnya, oke, ini skala utama. Ini 0, ini 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm. Nah, di bawah itu ada lagi skala. Ini skala pertama itu, ini berada antara 0 mm dan 1 mm. Berarti ini adalah 0,5 mm. Oke, ini adalah posisi 0. Skala utama menunjukkan 0 dan skala non-use itu 0 berhimpit dengan satu garis tengah di sini. Nah, sekarang coba kita putar. Jika kita putar rahang putar ini
satu kali putaran penuh atau 360 derajat, maka akan berputar 50 skala atau 0,5 mm. Sekarang kita putar. Nah, makanya ketika kita putar satu kali putaran penuh, itu harusnya satu skala yang paling bawah itu muncul. Satu skala pertama di skala bawah, skala utama bawah itu akan muncul. Nah, oke, ini sudah satu kali putaran penuh. Kita lihat ada satu garis. Ini ya, kelihatan ya. Nah, garis ini muncul kan? Oke, ini. Nah, ini menunjukkan pengukurannya adalah 0,5 mm atau 0,50 mm. Oke, nah sekarang jika kita putar lagi satu kali putaran penuh, maka akan muncul 1 mm, 1,0 mm. Oke, kita putar sampai satu kali putaran penuh. Nah, ini kan. Nah, muncul di atas sekarang. Muncul kembali garis yang di atas. Nah, ini menunjukkan hasilnya adalah 1,0 mm. 0, ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini hasilnya adalah 4,0 mm. Skala noniusnya. Oke, kita perhatikan. Ini 10, ini yang paling lurus kan? Garis ini lurus dengan garis tengah di skala utama. Berarti ini 10, 11, 12. Seperti sekarang kita tambahkan 12. Oke, di sini ya. 1, 2. Oke, ini 0,12. Berarti hasilnya itu adalah 4,12 mm. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Oke, sekarang kita coba lagi yang lain ya. Kita coba lagi yang lain. Oke, misalnya seperti ini. Nah, oke, misalnya seperti ini. Kita lihat. Nah, skala utamanya sampai di sini 5. Ini adalah 5 mm atau 0,5 cm. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang di sini muncul kan, yang di bawah di sini. Oke. Berarti kita tambahkan dengan 50. Berarti hasilnya adalah 5,50 mm. Nah, oke, sekarang kita baca skala noniusnya. Ini skala noniusnya sampai di sini. Ini kan yang paling lurus kan? Yang paling mendekati, yang paling berhimpit. Kalau ini 30, berarti ini 31, 32, 33, 34. Berarti sekarang kita tambahkan 34. Oke, ini 0,34. Berarti hasilnya adalah ini 4. 5 tambah 3 ini 8. Kemudian ini 5. Berarti ini hasilnya adalah 5,84 mm. Oke. Semakin paham kan anak-anak? Kita akan menggunakan neraca Ohaus 4 lengan. Kenapa dikatakan 4 lengan? Karena lihat, ini lengan yang pertama, lengan kedua, lengan ketiga, lengan keempat. Nah, lengan pertama ini maksimal mengukur 200 gram. Kemudian yang kedua itu adalah 100 gram, skalanya itu 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini maksimal 10 gram, terdiri dari skala 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sementara yang terakhir ini adalah 1 gram. Nah, di sini 1 gram ini ada skala 0,1 gram, ini 0,2 gram, 0,3 gram, 0,4 gram dan seterusnya. Nah, antara 0 di sini dengan 0,1 gram terdapat 10 skala. Berarti di sini yang pertama ini berarti dibagi 10, berarti ini adalah 0,01 gram, 0,02 dan seterusnya. Berarti sampai di sini ini adalah 0,05 gram. Oke, nah sekarang coba kita mengukur, kita punya ini. Nah, sekarang kita letakkan, kita paling atas. Nah, ketika berlebih seperti ini berarti kita mundurkan sampai ini tanda panahnya menunjukkan ke atas seperti ini. Kita coba tarik, oke, udah ya. Oke, berarti ini di lengan yang ini kita harus menaruhnya di
100 gram. Nah, sekarang ternyata benda yang kita ukur ini masih lebih dari 100 gram. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ini kita lihat. Oh, nggak bisa ya. Ternyata kita mundurkan lagi. Masih lebih. Oke, masih lebih. Masih lebih. Kemudian kita coba. Oke, berarti 60 ya. Oke, kita letakkan di sana. Nah, setelah itu lengan yang ketiga kita lihat. Oke, nih. Oke, masih lebih ya, masih lebih. Oke, nah, oke, 2. Nah, sekarang yang terakhir. Oke, ini kita lihat mana yang paling seimbang. Oke, nah sekarang barulah kita membaca. Ini sudah posisi seimbang. Ini tanda panah yang di sini menunjukkan skala 0 di sini. Ini ya, tanda panah ini menunjukkan 0 sini. Ini artinya pengukuran kita sudah seimbang. Oke, ulangi. Jadi untuk membaca skalanya kita perhatikan di sini. Yang di sini ini adalah 100. Kita perhatikan, kita lihat di sini. Ini 100, mari kita tambah di sini 100. Kemudian di sini 60. Oke, kita tambah 60. Kemudian di sini adalah 2, kita tambahkan 2. Kemudian nah, sekarang yang di sini. Nah, yang di sini ini adalah skalanya sampai 1 gram. Berarti ini adalah 0,1 gram, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, perhatikan antara 0,4 dan 0,5. Antara 0,4 dan 0,5 terdapat 10 skala. Nah, karena skala yang ditunjukkan ini adalah di tengah di sini, berarti 5, berarti ini adalah 0,45. Berarti sekarang di sini kita tambahkan 0,45. Nah, berarti kita jumlah, berarti di sini 5, 4, ini 2, ini 6, berarti hasil pengukuran kita adalah 162,45 gram. Oke. Nah, bagaimana? Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang Sekian dan terima kasih.